wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Harina. Udah lama ya saya nggak bahas soal nih, mohon maaf ya. Kita balik lagi, yaitu kita akan menjelaskan mengenai perbandingan campuran. Apa yang yang kalian ketahui mengenai perbandingan campuran? Ya, perbandingan campuran itu dia gabungan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di sini ada keadaan 1, keadaan 2, dan keadaan 3 di dalam tabel ya. Atau bisa disebut variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Untuk keadaan 1, di sini ada simbol A dan B untuk objek 1 dan objek 2. Untuk keadaan yang kedua, itu variabel yang kedua, yaitu bisa disebut C atau D, subjek ya. Kita sebut juga subjek 1, subjek 2. Untuk keadaan 3 atau variabel yang ketiga, itu ada simbol E dan F, ada waktu 1 dan waktu 2. Jadi di dalam tabel ini, untuk mempermudah kalian aja, berarti ada 3 variabel, variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Biasanya kalau untuk perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai itu hanya ada 2 variabel. Paham ya? Nanti saya akan bahas mengenai perbandingan senilai itu sendiri dan berbalik nilai itu sendiri. Kalian harus tahu objek itu sebagai kata benda, kemudian subjek itu sebagai kata ganti orang atau pelaku. Untuk keadaan 3, yaitu di sini ada waktu, kita bisa tulis T. Nah, di sini saya nulis X. Sebenarnya X itu bisa di kata benda atau orang. Pokoknya X itu perumpamaan yang ditanyakan. Ya. Nah, triknya di sini untuk perbandingan campuran ada objek 1 per subjek 1 dikali waktu 1 atau T waktu, sama dengan objek 2 per subjek 2 dikali T2 atau waktu kedua. Nah, ini triknya yang harus kalian ingat. Yang namanya perbandingan itu ada pembilang dan penyebut. Selalu ada pembilang dan penyebut. Untuk pembilang di sini objeknya ya. Kalau untuk penyebutnya subjek dan waktunya. Kemudian ada soal nomor pertama, nomor 1. Ada 18 orang dalam 5 hari mampu membuat 270 kerajinan tangan. Jika 25 orang bekerja selama 7 hari, berapa kerajinan tangan yang biasa diproduksi? Di sini ada 3 variabel. Ada orang, hari, dan kerajinan tangan. Kalian harus tahu, orang itu berarti kita disebut subjek. Hari itu waktunya, dan hasil kerajinan tangannya itu kita sebut objek. Untuk rumusnya itu sendiri, objek 1 per subjek yang pertama dikali waktu pertama, sama dengan objek kedua per subjek kedua dikali waktu kedua. Langsung kita tulis nilainya. Objek 1 itu yang mana? Objek itu kata benda. Nah, yaitu 270 kerajinan tangan. Maka kita bisa tulis di sini 270 per subjeknya, kata ganti orang, yaitu 18 orang dikali 5 hari atau waktunya, sama dengan, nah di sini jika 25 orang bekerja selama 7 hari, berapa kerajinan tangan yang biasa diproduksi? Berarti objek yang ditanya X sama dengan orangnya 25 orang dikali waktunya 7 hari. Seperti ini ya konsepnya. Kemudian di sisi kiri di sini kita bisa sederhanakan nih. 270 per 18 kali 5. 18 itu dibagi 9, hasilnya 2.
270 dibagi 9 itu hasilnya 30. Kemudian masih bisa lagi nih sederhanain, 30 bagi 5. Ini 5 bagi 5 1, 30 bagi 5 hasilnya 6. Oke, cukup ya. Di sisi kiri tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian di sisi kanan, di sini tidak bisa disederhanakan ya. Pembilang dan penyebutnya. Penyebutnya 25 kali 7. Kita bisa coret-coret di sini. 25 dikali 7. 5 kali 7 35. 2 kali 7 14 ditambah 3 17. Jadi 175. Oke, kita tulis lagi 3, sisanya 3 ya di sisi kiri, per 1 kali 1 ya, hasilnya 1 sama dengan X per 25 kali 7 tadi 175. Selanjutnya kita kalikan silang 3 kali 175, kemudian X kali 1 yaitu X sama dengan, nah kita tulis lagi 5 kali 3 itu 15, 7 kali 3 21 tambah 1 22, 3 kali 1 3 ditambah 2 itu 525. Berarti X nya itu 525. Hasilnya di B, 525 kerajinan. Selanjutnya nomor 2. Soalnya jika 15 pekerja mengaspal jalan 20 km dalam 14 hari, berapa hari diperlukan oleh 42 pekerja mengaspal 32 km jalan? Di sini ada 3 variabel, berarti perbandingan campuran. Ada pekerja, mengaspal jalan, dan hari. Untuk objek pertamanya yang mana nih? 15, 20, atau 14? Iya, yang mengaspalnya. Mengaspal jalan 20 km itu kita sebut objeknya. Dan 15 pekerja itu kita sebut subjek pertama. Dan 14 hari disebut T-nya, waktu pertamanya. Jadi kita bisa tulis objek pertamanya 20 per 15 dikali 14 sama dengan objek keduanya. Objek keduanya mana nih? 42 atau 32? Ya, objek itu kata benda. Bisa kita tulis, nah, mengaspal 32 km jalan. Berarti di sini 32 per orangnya berapa? Subjeknya 42. Kita tulis 42 dikali, nah, harinya kan yang ditanyakan, berarti kita tulis X. Seperti itu. Kemudian di sisi kiri kita bisa sederhanakan, masing-masing dibagi berapa nih? Dibagi 5 ya. 15 bagi 5 itu hasilnya 3. 20 bagi 5 hasilnya 4. Nah, di sisi kiri 32 per 42 kali X. Nah, 32 sama 42 itu masih bisa disederhanakan dibagi 8 ya. 32 bagi 8 itu 4. 42 dibagi 8 itu hasilnya 6. Oh, ini masih bisa disederhanakan dibagi 2 ya. 6 bagi 2 itu 3, 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, oke, baik. Nah, ternyata di sisi kiri masih bisa nih disederhanain. 4, 3, 14. Nah, 4 sama 14 nya masih bisa disederhanain dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2. 14 bagi 2 itu 7. Udah ya, cukup ya. Tidak bisa disederhanakan. Jadi 2 per 3 dikali 7 sama dengan 2 per 3 kali X atau 3X. Kita tulis lagi
dengan perkalian silang. 2 kali 3x 6x sama dengan 2 kali 3 kali 7, 3 kali 7 21 dikali 2 42, jadi x sama dengan 42 dibagi 6. 42 bagi 6 hasilnya 8. Jadi jawabannya C, yaitu 8 hari. Semoga bisa dipahami ya untuk latihan 1 dan latihan 2. Oke, lanjut kita ke latihan 3. Di sini ada dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Berarti yang ditanyakan waktunya. Waktu kedua. Objek pertamanya di sini 60 per waktu harinya. Subjek pertamanya 8 dikali waktunya 5 sama dengan objek keduanya 50, subjek keduanya 4 dikali x-nya karena yang ditanyakan waktu yang kedua. 60 sama 8 masih bisa kita sederhanakan. Yang sisi kiri dibagi berapa? Bagi 2 ya. Oh, 60 bagi 5. 60 bagi 5 bisa 60 bagi 5 itu dibagi 5 ya. 5 bagi 5 1, 60 bagi 5 12. 12 dibagi 8. Disederhanain ya. Sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 itu 2. 8 bagi 4 2. 12 bagi 4 itu 3. Jadi hasilnya 3 per 2 kali 1. Mohon maaf, ini kursornya muncul terus ke klik kanan. Oke, di sisi kanan di sini 50 per 4. 50 dibagi 4 kita sederhanakan 2. 50 bagi 2 itu 25. 4 bagi 2 itu hasilnya 2. Kita tulis 3 per 2 kali 1 itu 2. 25 per 2 kali x 2x. Kemudian kita lanjut kalikan silang. 3 kali 2x, kemudian 2 kali 2. 3 kali 2x itu 6x sama dengan 25 kali 2 itu hasilnya 50. Jadi x sama dengan 50 per 6. 50 dibagi 6. Karena 50-nya itu ganjil ya. Dibagi 6, kita jabarin aja. 50 dibagi 6 yang mendekati hasil perkalian 6 itu 8 ya. 8 kali 6 48. Kemudian 10 dikurang 8 hitungnya hasilnya 2. Nah, di sini 8, bla 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 berapa? Langsung aja dilihat di pilihan gandanya. Di sini ada 8 jam 20 sama 8 jam 48 menit. Ya ada, kita tulis 8 jam, 20 menit karena di sini sisanya 2. Jawabannya C. Mudah kan ya? Semoga apa yang saya berikan di video ini bermanfaat, karena belajar matematika itu berawal dari latihan soal dan pemahaman konsepnya terlebih dahulu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.